Pemirsa, pekan ini sejumlah peristiwa terjadi dan menjadi sorotan publik. Kami hadirkan 3 peristiwa utama dalam Top Topik berikut ini. Kita akan simak Top Topik yang pertama, pemirsa. Fakta baru dalam kasus pembunuhan rumah wartawan Tribrata TV, Riko Sempurna Pasaribu terungkap saat rekonstruksi kasus ini digelar pada akhir pekan lalu. Rekonstruksi yang dilakukan berdasarkan pada berita acara pemeriksaan terungkap bahwa salah satu pelaku yakni Bebas Ginting alias Bulang bertemu dengan seorang oknum TNI berinisial HB. Rekonstruksi dilakukan di lokasi pertama di sebuah warung di Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Rekonstruksi menghadirkan 2 eksekutor, yakni Yunus Syahputra Tarigan alias Lawang, Rudi Apri Sembiring, dan Bebas Ginting alias Bulang. Ada 57 adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi. Dari rekonstruksi, pemirsa, diketahui bahwa tersangka Bebas Ginting alias Bulang bertemu dengan prajurit TNI berpangkat Kopral 1 atau Koptu HB pada Senin 24 Juni 2024 pukul 8 malam. Mereka bertemu di salah satu warung tidak jauh dari markas Batalion Infanteri 125 Simbisa atau Yonis 125 SPM. Warung ini berjarak sekitar 300 meter dengan rumah Riko yang dibakar. Dalam pertemuan itu, Koptu HB menunjukkan ponselnya kepada Bulang terkait pemberitaan judi yang diunggah oleh Riko Sempurna di media sosialnya. Koptu HB lalu bertanya kepada Bulang apakah ia sudah bertemu dengan Riko Sempurna, yang dijawab oleh Bulang dengan menyatakan ia belum bertemu. Bulang juga menyebut nomornya sudah diblokir oleh Riko Sempurna Pasaribu. Bulang kemudian bertemu dengan tersangka Yunus Syahputra Tarigan alias Lawang dan Rudi Apri Sembiring. Yunus bertanya apakah mereka jadi membakar warung kepada Bulang, yang dijawab oleh Bulang dengan "kau cek dulu warung itu. Apakah di dalam warung itu ada orang atau tidak? Kalau ada orang jangan dibakar, tetapi kalau tidak ada orang maka bakar saja warung itu." Riko Sempurna diketahui tidak pulang ke rumah selama beberapa waktu karena merasa terancam setelah membuat pemberitaan tentang perjudian yang diduga dijalankan oleh Koptu HB. Namun pada Rabu 26 Juni, Riko Sempurna akhirnya pulang ke rumah, diantarkan oleh saksi Anderson, sesama awak media di Karo. Dalam BAP diketahui bahwa Riko diduga menerima uang jatah perjudian itu. Bahkan lokasi perjudian diduga sama dengan tempat Koptu HB bertemu dengan Bulang. Perintah Bulang kemudian dijalankan oleh Yunus dan Apri. Mereka datang ke rumah Riko Sempurna pada Kamis 27 Juni sekitar pukul 12:30 malam. Mereka memantau rumah tersebut sambil menyiapkan bahan bakar. Mereka kemudian menyiramkan bahan bakar itu ke rumah dan kemudian membakarnya. Setelah itu kedua tersangka pergi. Terkait dengan keterangan dalam rekonstruksi yang menyebut salah satu tersangka bertemu dengan oknum TNI berinisial HB, Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi hanya menjawab semua sudah tercantum dalam berita acara pemeriksaan. Di warung pertama itu ada pertemuan antara Koptu HB dengan Bebas Ginting, Pak. Apa yang semuanya tercantum dalam berita acara. Artinya Koptu HB dihadirkan, Pak? Semuanya tercantum dalam berita acara. Ada lebih dari 15 saksi yang kita hadirkan. Pak, belum ada koordinasi dengan Puspom ya, Bang? Polda Sumut. Semuanya terkait dengan hal itu. Malam ini ya saya sampaikan bahwa kita melakukan rekonstruksi. Sementara itu, pemirsa, di tengah kasus pembunuhan sang ayah yang masih penuh dengan misteri, Putri Riko Sempurna Pasaribu, Eva Melani Pasaribu, terus berusaha mencari keadilan. Setelah melapor ke Puspobat, Komnas HAM, dan kantor staf Presiden, putri korban melapor Pomdam 1 Bukit Barisan. Mereka melaporkan Koptu HB yang diduga sebagai dalang pembakaran rumah keluarganya.
Putri almarhum Sempurna Pasaribu, wartawan Tribrata TV yang tewas usai rumahnya dibakar bersama 3 anggota keluarganya di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, terus mencari keadilan. Eva Melani Pasaribu kembali melapor ke Pomdam 1 Bukit Barisan bersama LBH Medan dan Komite Keselamatan Jurnalis Sumatera Utara, Kamis 18 Juli lalu. Dalam laporan itu, Eva melaporkan Koptu HB yang diyakininya menjadi dalang pembakaran. Mereka juga membawa sejumlah alat bukti dan saksi yang kuat bahwa pembakaran rumah Sempurna didasari pemberitaan masalah judi yang diduga dibackingi Koptu HB. Hal ini juga sudah dilaporkan ke Pusat Pos Militer TNI Angkatan Darat di Jakarta beberapa waktu lalu. Namun hingga kini belum ada pemeriksaan resmi terhadap Koptu HB. Karena keluarga korban meyakini kalau kasus ini ada keterlibatan anggota TNI yang telah dilaporkan dengan inisial Koptu HB. Oleh karena itu, ini sudah menjadi atensi publik baik nasional maupun internasional dan menjadi atensi dari Panglima TNI berdasarkan keterangan dari Puspom Angkatan Darat. Kira-kira itu. Bang, alat bukti apa aja, Bang? Alat bukti sama seperti yang kita sampaikan di Puspom Angkatan Darat. Alat bukti itu adalah 3 berita yang telah diterbitkan oleh almarhum, yaitu Riko Sempurna Pasaribu di medianya, media Tribrata TV, berkaitan dengan pemberitaan adanya lokasi judi ataupun praktek judi yang diduga milik anggota TNI yang berinisial HB itu. Itu ya perlu kita sampaikan kalau sampai dengan hari ini, sepanjang yang kita diskusikan tadi, Koptu tersebut yang diduga hari ini ada keterlibatannya belum ada diperiksa. Eva bahkan mendapat informasi bahwa ayahnya mendapat ancaman dari Koptu HB di lokasi perjudian. Eva pun berharap pelaku pembakaran terhadap keluarganya mendapat hukuman setimpal. Dari rekan-rekan Bapak sih, setelah Bapak meninggal dan setelah itu datang teman-teman Bapak, rekan-rekannya untuk mengasih tahu bahwa Bapak itu pernah dapat ancaman dari HB tersebut dan diintimidasi di lokasi perjudiannya tersebut. Pomdam 1 Bukit Barisan agar bergerak cepat mengusut kasus yang menimpa keluarga saya ini agar oknum TNI yang saya yakini terlibat dalam kasus ini agar diperiksa dan bila dia bersalah beri dia hukuman yang setimpal dengan diperbuatnya. Jelasnya ke hukuman mati karena empat korban yang terjadi dalam kasus ini, yaitu berupa 2 anak yang tidak tahu apa-apa, istrinya dan bapak saya. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membantah keterlibatan anggotanya dalam kasus ini. Preventif atau seperti apa? Saya rasa dari Polri sudah mengatasi ya, yang rumah wartawan dibakar itu sudah diatasi oleh Polri. Tapi ada keterlibatan dari anggota TNI, prajurit atau nggak ada. Nggak ada ya, pastikan tidak ada. Nggak ada. Oke, makasih. Selain dugaan keterlibatan oknum TNI, polisi juga sudah menetapkan 3 tersangka, yaitu Bebas Ginting, mantan pimpinan Ormas yang disebut-sebut sebagai dalang dan yang memberikan upah kepada 2 eksekutor, yakni tersangka YST dan RAS. Namun Polda Sumatera Utara hingga kini masih terus mendalami motif pembakaran rumah wartawan Tribrata TV Sempurna Pasaribu, yang menyebabkan Sempurna dan 3 anggota keluarganya tewas dalam peristiwa itu. Tim Liputan Metro TV. Kita beralih ke top topik yang kedua pemirsa. Top topik yang kedua minggu ini datang dari kontestasi Pilkada Jakarta. Nama Ahok tiba-tiba mencuat menjadi salah satu penantang Anies Baswedan. Survei elektabilitas menemukan nama Ahok berada di tempat kedua setelah Anies mengungguli Ridwan Kamil. Akankah hal ini mendorong munculnya 3 poros kekuatan politik dalam Pilkada Jakarta? Nama mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama kembali menguat sebagai salah satu sosok yang bisa menandingi popularitas Anies Baswedan pada Pilkada DKI Jakarta. PDIP menyambut positif jika Ahok masuk dalam top of mind pemilih di Jakarta. Namun PDIP masih akan membicarakan di internal, masuknya Ahok akan membuka potensi 3 poros Pilgub DKI Jakarta.
gitu. Nah tentu PDI Perjuangan juga kan harus realistis kalau di Jakarta begitu ya. Pertama ya akan mendorongkan kader, apalagi ada nama Pak Basuki Cahayapurnama. Nah itu kan pasti kita akan komunikasikan, partai akan mengkomunikasikan. Nah uniknya di Jakarta tidak satupun partai politik yang memenuhi syarat formal untuk mengusung sendiri pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, maka diperlukan komunikasi politik. Soal potensi Basuki Cahayapurnama bisa maju menandingi Anies Baswedan tidak menjadi masalah bagi partai seperti Nasdem. Nasdem meski belum secara resmi memberikan rekomendasi, namun dari survei internal, nama Anies menjadi yang terkuat untuk diusung. Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan rivalitas Ahok dan Anies pada Pilkada tahun 2017 bisa menjadi pelajaran bahwa hasil survei tidak selamanya menjadi pemenang. Jika Ahok benar-benar diusung PDIP, apakah akan membuka potensi 3 poros pada Pilgub DKI Jakarta? Maka ada kemungkinan kan akan ada 3 poros, iya. Ada poros Kaisang, ada porosnya Anies, ada porosnya Ahok gitu. Tapi ada juga kemungkinan akan 2 poros saja, yaitu Koalisi Indonesia Maju, representasinya Kaisang, dengan wakilnya siapa nanti, bisa Bapak Alun, bisa yang lain gitu ya. Nanti ada juga poros Indonesia Perubahan yang diusung oleh PKS, PKB, Nasdem adalah Anies dengan wakilnya nanti. Gitu. Dalam demokrasi yang orisinal gitu ya, tetap PDI Perjuangan ini agak sulit gitu, sehingga dia kalau tidak bisa mendapatkan anggota partai politik dari koalisi lain, ya dia harus bergabung dengan koalisi yang sudah ada, apakah itu di Kim yang kecil kemungkinannya menurut saya karena ada Jokowinya, atau ke koalisi perubahan yang lebih mungkin. Jadi singkat cerita, kalau 3 poros saat ini sulit. Ahok Anies masih mungkin dengan syarat PDI Perjuangannya mendapatkan teman kerjasama. Tim Liputan Metro TV. Sementara itu, bakal calon gubernur Jakarta Anies Baswedan menilai Pilkada Jakarta bukan soal siapa yang berada di panggung kontestasi, melainkan soal kepentingan warga Jakarta. Pernyataan ini disampaikan Anies usai menghadiri deklarasi dukungan dari Ormas Bang Japar untuk maju dalam Pilgub Jakarta. Saat ini Anies memilih untuk lebih fokus memikirkan kesejahteraan warga Jakarta dibandingkan memikirkan siapa lawannya di Pilgub nanti. Menurut Anies, warga Jakarta sedang dihadapkan dengan tantangan ekonomi yang berat. Fokus saya ini pada warga Jakarta. Yang saya pikirkan tentang warga Jakarta. Bagaimana warga Jakarta merasa terlindungi, keluarga-keluarga anak-anaknya bisa sekolah, layanan kesehatannya baik, kesempatan kerjanya tersedia lebih luas, untuk usaha bagi rumah tangga di Jakarta lebih mudah. Jadi fokus kami di situ. Dan proses pilkada ini adalah tentang warga Jakarta, bukan tentang siapa yang berada di panggung. Sedangkan merespon nama Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang muncul di lembaga survei sebagai penantang Anies, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Gus Imin menyatakan pembahasan pilkada masih berlangsung di internal partai. Sebagaimana diketahui, PKB Jakarta mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur Jakarta. Pokoknya sejak keputusan banyak yang harus diambil dilemanya, saya nggak berani ikut-ikut semua, tak serahkan des pilkada. Kita ke topik berikutnya ini dari mancanegara. Pemirsa, kandidat Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi korban penembakan saat melakukan kampanye di negara bagian Pennsylvania pada Sabtu 13 Juli. Trump mengalami luka di bagian telinga, sementara seorang pendukungnya tewas. Penembakan terjadi pada mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang maju kembali pada Pilpres 2024. Ia diduga ditembak saat berkampanye di Butler, Pennsylvania, Amerika Serikat pada Sabtu waktu setempat. Juru bicara Trump, Stephen Chung, mengatakan setelah penembakan Trump saat ini baik-baik saja. Trump terluka akibat penembakan dan telinga kanan Trump terlihat berdarah saat dibawa turun dari panggung tempat kampanye. Trump mendapat pemeriksaan kesehatan di fasilitas medis setempat. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan perlu dilakukan investigasi atas penembakan Trump.
ya terhadap apa yang terjadi karena masih banyak informasi yang harus dikumpulkan, perlu dilakukan investigasi secara mendalam atas insiden ini. Misalnya beberapa menit yang lalu saya mengikuti apa yang terjadi ini melalui media di Amerika Serikat dan diketahui bahwa penembaknya itu sudah ditembak mati. Penembaknya tidak ada di lingkungan kampanye berlangsung, tetapi dia berada di mungkin gedung lain yang dia menggunakan senjata laras panjang, disebut sebagai sniper. Pada Pilpres AS 2024 ini, Biden akan bersaing dengan Trump. Biden kembali diusung Partai Demokrat dan Trump diusung Partai Republik. Pemungutan suara Pilpres Amerika Serikat dilaksanakan pada 5 November 2024 mendatang. Pemenangnya akan menjalani masa jabatan 4 tahun di Gedung Putih mulai Januari 2025. Selain Biden dan Trump, ada juga kandidat presiden lainnya, diantaranya calon independen Robert F. Kennedy Jr., keponakan mantan Presiden AS John F. Kennedy. Kandidat akan bersaing memenangkan suara dari Electoral College. Total Electoral College yang dibutuhkan sebesar 538 suara. Dan 2 hari sejak menjadi target penembakan, Donald Trump ditetapkan menjadi calon presiden Amerika Serikat dari Partai Republik. Trump secara resmi akan melawan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat. Penetapan Donald Trump digelar dalam Konvensi Nasional Partai Republik di Pfizer Forum, Wisconsin, Amerika Serikat pada Senin 15 Juli. Trump yang datang dengan telinga masih berbalut perban putih disambut oleh pendukungnya saat memasuki arena konvensi. Donald Trump akan berpasangan dengan Senator James David Vance atau J.D. Vance sebagai calon wakil presiden. Senator asal Ohio berusia 39 tahun ini sebelumnya dikenal sebagai anti-Trump yang kerap mengkritik pandangan Donald Trump. Namun Vance balik menjadi pendukungnya setelah Trump membantunya masuk Kongres. Donald Trump kemudian mengadakan kampanye publik pertamanya sejak menjadi korban upaya pembunuhan di Pennsylvania. Setelah sempat menyerukan persatuan nasional saat berpidato pada konvensi Partai Republik, Trump kembali menggunakan taktik kampanyenya yang biasa, yakni menghina dan menyerang lawan-lawannya. Are we ready to hear from the next president of the United States, President Donald J. Trump? Come on out, sir. Kampanye perdana digelar di negara bagian Michigan pada Sabtu 20 Juli. Dalam kampanye yang juga dihadiri oleh cawapresnya, J.D. Vance, Trump kembali menyerang lawan politiknya dan mengulangi serangkaian klaim palsu tentang imigrasi, ekonomi, dan kecurangan pemilu. Trump bahkan mengejek Presiden Joe Biden sebagai rivalnya, sebagai orang yang lemah. Michigan adalah salah satu negara bagian penting yang diperkirakan akan menentukan hasil pemilihan Presiden Amerika Serikat 2024. Let me begin this evening with a... Demikian top topik untuk kali ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.